Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan. Kami sudah menyembah dan kami siap ditabur dengan kebenaran firman Tuhan. Kami siap, hati kami siap untuk menerima firman Tuhan. Dan biarlah setiap firman Tuhan yang kami terima hari ini merupakan jawaban atas setiap permasalahan kehidupan kami, merupakan pelita yang menerangi setiap langkah kita, dan biarlah menjadi kekuatan yang baru ketika esok hari kami kembali menghadapi setiap tantangan yang dunia berikan. Biarlah firman-Mu hari ini menjadi rema bagi kami, bertumbuh berakar kuat di dalam kehidupan kami, sehingga menjadi buah, menjadi berkat bagi orang-orang berada di sekitar kami, melihat kehidupan kami dipenuhi penyertaan Tuhan, dipenuhi berkat Tuhan, karena kami menjalani apa yang menjadi firman Tuhan yang kami pegang hari pas hari Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang kami muliakan, agungkan dan tinggikan di tempat ini. Bila urapan Tuhan turun atas kami hari ini, biarlah Roh Tuhan hidup dan bertata dalam kehidupan kami, menjadi pembimbing kami, penuntun kami, agar setiap jalan yang kami tempuh, setiap jalan yang kami pilih sesuai dengan kehendak Tuhan dan menyenangkan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala, Dia naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya bagi kita semua. Roh Kudus-Nya datanglah, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan
Kami mau meninggikan Engkau, memuliakan Engkau selalu.
kemenangan terjadi. Ku yakin Tuhan hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Mari kita sambut dengan kita berdaya. Ku yakin Tuhan Kau hadir di sini. Kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kau Allah yang hebat.
dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami semua yang hadir di tempat ini, mari Tuhan Engkau memberkati kami dengan hati yang rindu Tuhan, hati yang rindu dipuaskan, hati yang rindu untuk diteguhkan Tuhan, hati yang rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati kami semua, urapi kami semua dalam nama Yesus. Jadikan hamba juru bicara lancar di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu. Hamba berdiri di tempat ini Tuhan, tapi Engkau Allah yang berbicara bagi kami semua Tuhan. Engkau meneguhkan, Engkau menguatkan kami boleh berdiri teguh di hadapan-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Segala bentuk intervensi, kuasa kegelapan dari pihak manapun juga kami ikat, kami pada, kami hancurkan, kami lumpuhkan segala kekuatannya, segala kuasanya dalam nama Yesus. Kami taklukkan di dalam darah Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan kami tahu satu perkara, kemenangan yang terjadi di tengah-tengah kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Buka singkapan semuanya bagi kami di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Halo. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal 8. Kitab Ulangan pasal 8, mulai ayat yang ke-6. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-6. Haleluya. Saya akan bacakan. Sudah? Kalau sudah saya akan bacakan. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sekali lagi, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Tekun mengerjakan firman hari demi hari. Nah, perhatikan baik-baik, di situ dikatakan apa? Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Kenapa firman Tuhan berkata demikian? Tuhan mau supaya kita berpegang pada perintah Tuhan. Dari mana perintah Tuhan itu ada? Di mana perintah Tuhan itu ada? Hanya ada dalam firman Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, kita akan melihat di situ ada perintah Tuhan, ada aturan-aturan Tuhan yang harus kita pegang teguh, yang harus bukan sekedar pegang teguh, tapi kita simpan itu di dalam hati. Bukan itu sebagai angin lalu, atau bukan firman Tuhan itu kita taruh di bawah bantal dan untuk apa, mengganjal kepala kita, bukan, atau untuk menakut-nakuti setan. Kalau firman Tuhan itu ditaruh begitu saja, Alkitab itu ditaruh begitu saja, berarti apa? Dia hanya sebagai tulisan biasa, dia hanya sebagai buku biasa. Tetapi ketika itu menjadi, ya, ketika kita membaca, itu akan menjadi hidup dalam hidup kita. Dia menjadi hidup dalam hidup kita, yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita. Nah, kenapa Tuhan mau supaya kita menjadi kuat di sana? Di situ
dikatakan bahwa oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintahnya. Pegang teguh, jangan pernah dilepas. Ya, pegang teguh. Kalau dalam kitab Amsal bilang kalungkanlah itu di lehermu. Berarti apa? Dia ada di sini, ada di hati kita. Firman Tuhan itu melekat di hati kita. Perintah Tuhan itu melekat di hati kita. Kalau itu melekat di hati kita, berarti apa? Kita terus ingat. Bukan kita hafal, tapi itu akan melekat. Semakin kita membacanya, semakin kita mengingatnya, semakin kita tahu. Kalau kita lupa, nanti Roh Kudus sendiri yang akan memberitahukan kepada kita. Ya, memberitahu, mengingatkan firman itu kepada kita. Itu yang akan terjadi. Karena apa? Kita punya Tuhan yang hebat. Nah, perhatikan di situ. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu adalah perkataan Yesus sendiri, perkataan Tuhan sendiri. Jadi kalau ketika kita pegang perintah Tuhan, berarti apa? Kita mengaminkan firman itu. Karena firman itu yang sudah menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Dan dia hidup sekian lama bersama dengan manusia. Dan dia hidup sampai saat itu yang terjadi. Nah, Tuhan mau kita pegang firman. Kita pegang teguh firman Tuhan. Di dalam kitab Yohanes dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah siapa? Allah sendiri. Coba kita lihat. Dalam kitab Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1. Di situ dikatakan apa? Iya. Pada mulanya pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Perhatikan di situ. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi berarti apa? Firman itu yang telah menjadi manusia. Tuhan, ketika Tuhan Yesus berbicara, dia tidak berbicara dari dirinya sendiri, tetapi dia berbicara dia mendengar apa yang Tuhan katakan, apa yang Bapaknya katakan, itu yang dia sampaikan kepada kita. Sehingga Tuhan mau supaya apa? Kita berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut apa? Jalan yang ditunjukkannya. Jalan itu apa? Siapa jalan itu? Dia adalah Yesus. Karena apa? Firman Allah berkata, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia jalan menuju ke surga. Semua orang harus melalui dia. Tanpa dia tidak mungkin datang kepada nyampe ke surga. Tidak akan mungkin. Banyak orang bilang banyak jalan menuju Roma, tapi hanya satu jalan menuju surga, hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa apa? Berjalan bersama dengan dia. Di situ dikatakan apa? Dengan hidup menurut jalan, dengan hidup menurut aturan firman Tuhan, dengan hidup menurut apa yang Tuhan Yesus katakan. Dia sudah memberi contoh buat kita. Dia sudah hidup dan dia hidup tidak bercela di tengah-tengah manusia. Dan dia memberikan contoh untuk supaya apa? Kita mengerjakan, kita melakukan. Dia menunjukkan sesuatu yang luar biasa kepada kita, bahwa dia tidak berbuat dosa sampai pada akhir, sampai dia mati. Kenapa? Memang dia ditetapkan harus mati. Untuk apa? Untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan. Ya, yang seharusnya dihukum
adalah kita, bukan Yesus. Tetapi apa? Dia harus datang supaya hanya satu orang berbuat dosa, maka semua kena imbas sampai pada hari ini. Ya, Yesus datang untuk apa? Memulihkan kembali hubungan kita dengan Bapa, sehingga kita bisa berkata ya Aba, ya Bapa. Kita bisa berdoa langsung bertemu dengan Tuhan. Ya, doa-doa kita naik langsung, Tuhan dengar. Itu yang terjadi. Kalau di situ dikatakan dengan hidup menurut jalan, dengan hidup menurut apa? Perkataan Tuhan Yesus, dengan hidup menurut firman Tuhan. Jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia, dengan takut akan Dia. Coba kita mulai lihat dari ayat yang pertama dari pembacaan kita. Di situ tentang bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Perhatikan baik-baik di situ. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Haruslah kita kerjakan dengan setia. Ya, kalau kita perhatikan kenapa bangsa Israel dibawa keluar, diputar-putar selama 40 tahun, padahal jarak antara Mesir dan Kanaan, tempat yang Tuhan janjikan itu tidak terlalu jauh. Mungkin kalau segenap banyak orang atau ribuan orang yang keluar dari Mesir, sebulan aja sudah sampai. Ya, dengan membawa banyak orang, banyak ternak, banyak harta benda keluar dari tanah Mesir. Saya berpikir bahwa sebulan pasti sudah sampai. Tetapi kenapa Tuhan membuat mereka putar keliling di padang gurun? Nah, kita akan perhatikan ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Nah, perhatikan di situ. Dengan maksud apa? Tuhan membawa mereka dengan maksud apa? Merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati. Tuhan bawa mereka putar keliling, ya, dari satu tempat keliling ke satu tempat, berkemah lagi. Jadi perjalanan itu dibikin begitu berat sama Tuhan, sehingga mendapatkan orang-orang yang tetap setia. Karena yang keluar dari Mesir ini bukan hanya orang-orang yang setia, banyak yang tidak setia. Ya, banyak yang tidak setia. Nah, kalau kita perhatikan yang masuk tanah perjanjian berapa orang? Generasi yang keluar dari Mesir hanya ada berapa? 2 orang yang masuk tanah perjanjian, Yosua dan Kaleb. Yang selanjutnya adalah generasi yang lahir di padang gurun. Kenapa? Mereka keluar dengan membawa segala macam dari Mesir. Hati mereka masih terpaut di Mesir. Hati mereka masih ada di sana. Walaupun tubuh, walaupun hidup mereka ada di padang gurun, dan mereka mulai bersungut-sungut. Dan Tuhan tidak suka orang yang bersungut-sungut. Masih ada bersungut-sungut di sini? Saya rasa tidak ada di sini. Di luar sana banyak orang bersungut-sungut, apalagi bikin demo dan segala macam, mulai bersungut-sungut. Tuhan tidak.
Ajar kita untuk bersumpah atau menentang pemerintah atau siapapun, tetapi Tuhan mau kita tetap setia dengan Tuhan. Nah, perhatikan di situ. Ya, di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Tuhan mau tahu apakah mereka ini sungguh-sungguh berpegang pada perintah Tuhan atau tidak. Tuhan ingin tahu ini manusia yang begitu banyak ini, yang Tuhan sudah pilih ini. Tuhan mau tahu apakah hatinya tetap setia dengan Tuhan atau tidak. Dan ternyata kalau kita membaca lagi, kita melihat lagi, begitu banyak orang yang harus tinggal di padang gurun. Bukan tinggal dalam kondisi hidup, tetapi dalam kondisi yang sudah kembali. Nah, di situ dikatakan, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Baru pertama kali manusia diberi makan sama Tuhan, makan roti yang dari surga, yaitu mana. Ya, setiap hari mereka harus panen, setiap hari mereka harus ambil, dan untuk kebutuhan secukupnya. Dan kalau mereka membiarkan, meninggalkan atau menyimpan, mana itu akan jadi rusak. Dan harus mereka makan hari itu juga sampai habis, dan tidak boleh dikasih tinggal. Tuhan memberikan untuk apa? Untuk orang yang demikian. Tuhan kasih makan. Mereka minta roti, Tuhan kasih roti. Tinggal mereka ambil dan olah, dan mereka bisa menikmati. Dan sepanjang hari itu mereka terima. Setiap hari sampai mereka masuk ke tempat perjanjian, yang tempat yang dijanjikan Tuhan. Baru ketika panen itu sudah mulai, mereka sudah mulai menghasilkan, baru dia stop. Bapak Ibu bayangkan, Tuhan kasih makan, Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Mereka butuh daging, Tuhan kasih makan daging. Tuhan kirim burung datang, burung puyuh, mereka bisa nikmati. Saya rasa bukan hanya daging, tapi telurnya juga. Ya, burung yang kalau dikatakan Alkitab itu setinggi begitu. Berarti burung yang sangat banyak. Satu hamparan padang gurun itu penuh dengan burung. Tinggal mereka datang dan ambil. Itu setiap hari. Dan di situ Tuhan menguji hati mereka. Ketika mereka datang dengan kelaparan, mereka datang dengan rakus untuk ini. Begitu baru masuk, belum dikunyah, belum ditelan, langsung masuk lagi. Dan banyak yang mati hanya karena apa? Karena itu yang terjadi. Nah, perhatikan di situ. Ya, ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup oleh apa? Firman yang diucap, perkataan yang diucapkan Tuhan.
Makanya kenapa? Kalau perkataan yang diucapkan Tuhan itu atau firman itu kita aminkan, kita simpan itu di dalam hati, kita mendapatkan kekuatan baru, kita mendapatkan semangat baru walaupun kita lapar. Ada sesuatu kekuatan yang luar biasa. Nah, perhatikan, Tuhan pelihara mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi. Saya mau tanya, 1 tahun kita ganti pakaian berapa banyak? Ada yang setiap tahun ganti pakaian, ganti model, ya atau mungkin sudah rusak yang perlu diganti. Ayo, kira-kira 1 tahun berapa banyak? Berapa pasang pakaian yang kita ganti? Ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, atau ada 10 pasang. Saudara bayangkan, coba perhatikan ayat 4. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Selama 40 tahun apa yang mereka kenakan keluar dari tanah Mesir itu tidak menjadi rusak walaupun dicuci berulang-ulang kali. Ya, tidak menjadi sobek. Ya, sepatu yang mereka kenakan, sandal yang mereka kenakan itu tidak menjadi rusak, tidak menjadi usang, atau dia putus di tengah jalan, atau dia robek, sobek, gak pernah. Kenapa? Tuhan pelihara mereka, Tuhan jaga mereka. Itu kain, itu kulit yang mereka gunakan, itu tidak robek. Saudara bisa bayangkan, selama 40 tahun, 1 tahun aja kita udah ganti pakaian berapa banyak kali, iya kan? Kita udah tukar, kita 2 hari atau 1 hari habis pakai kita ganti, kita cuci. Kalau semakin dicuci semakin menipis, ya, benang-benangnya mulai rapuh. Saya ingat kalau orang selalu punya tenunan itu, kalau nggak dicuci malah dia akan hancur karena itu dibuat langsung dari kapas, ditenun pakai kapas yang kapas dijadikan benang baru ditenun, dan dia harusnya kena air, bukan dicuci pakai sabun, tidak, dia hanya dicelup dan dijemur. Nah, kalau tidak dilakukan demikian, bertahun-tahun ada di dalam lemari, ketika kita ambil mau gunakan, pasti dia kayak kerupuk yang bisa dibakar, akan hancur, dia akan sobek. Nah, itu yang terjadi. Itu aja kalau kita simpan. Tapi kalau itu kita gunakan, kita pakai, malah dia awet. Dia awet, tapi kalau kita tidak gunakan, itu akan rusak. Nah, ini firman Tuhan berkata, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Perjalanan selama 40 tahun, kakinya tidak menjadi bengkak. Itu bukan perjalanan yang sehari 2 hari. Iya, kita baru umur segini baru jalan 1 kilo 2 kilo aja kaki udah bengkak. Mutar 2-3 kali keliling mall kita kaki udah bengkak. Ini perjalanan 40 tahun kaki tidak menjadi bengkak. Kenapa? Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Nah, perhatikan ayat 5. Di situ, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Tuhan ajar kita, Tuhan melatih kita. Kalau kita punya anak, kita tahu bagaimana kita mengajari dia supaya untuk apa? Tetap takut akan Tuhan. Dia belum bisa berjalan, kita mulai bawa dia pelan-pelan untuk bisa dia melangkah. Itu yang
di sini Tuhan mengajari kita. Tuhan ajar kita. Tuhan kasih tahu firman-Nya pada kita supaya kita taruh firman itu di dalam hati. Kita imani firman itu, kita pegang teguh firman itu. Kita tidak pernah melupakan firman itu. Itu yang Tuhan katakan untuk supaya kita mengerjakan, kita melakukan. Ya, coba perhatikan. Maka haruslah engkau insaf, haruslah engkau sadar bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anak. Tuhan mengajari kita. Tuhan mengajar kita supaya apa? Kita mengerti, kita pegang teguh firman-Nya, kita pegang teguh setiap perkataannya. Ya, setiap perkataan Tuhan kita pegang teguh. Karena apa? Perkataan Tuhan itu adalah Tuhan sendiri yang berbicara untuk meneguhkan kita, membuat kita hidup, membuat kita kenyang. Dikatakan tadi, manusia hidup bukan oleh karena roti, tapi oleh karena firman yang keluar dari mulut Tuhan sendiri, yang memberikan kita kekuatan baru, yang memberikan kita semangat baru. Firman Tuhan segala, ya, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ketika kita mulai mengucapkan firman itu akan melekat dalam hati kita, memberi kita kekuatan baru. Kenapa? Dia berubah dari tulisan itu menjadi rema, menjadi firman yang hidup, yang berkuasa, yang memimpin kita, yang menuntun kita. Nah, itu yang terjadi. Kenapa saya sering bilang, kalau baca Bapak Gembala juga sering katakan, kalau baca firman itu jangan diam, tetapi dengan bersuara. Ada ketegasan situ sehingga telinga kita mendengar, sehingga firman itu akan tertanam di dalam hati kita. Kita menjadi kuat. Ya, kita menjadi kuat. Saya kalau sering puasa, saya hanya bilang begini, kalau sudah perut sudah mulai rasa perih, saya tidak hidup dari roti, tapi dari firman yang keluar dari mulut. Semakin kita baca firman, semakin kita kuat. Kenapa? Semakin kita lagi menikmati, kita lagi makan firman Tuhan. Itu yang terjadi. Nah, di situ dikatakan apa tadi? Ayat 6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan takut akan Dia, dan takut akan Tuhan. Ya, sudah turuti firman Tuhan, ikuti jalannya, dan juga kita tetap takut akan Tuhan. Hormati Tuhan. Ya, hormati Tuhan dalam segala laku kita, dalam segala perbuatan kita, dalam segala hal. Hormati Tuhan, karena Tuhan kita Allah yang hidup. Amin. Amin. Haleluya. Nah, di situ dikatakan bahwa apa? Ayat 6. Perhatikan, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada apa? Perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan takut akan Dia, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelai, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat,
di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dari gunungnya akan kau gali tembaga. Segala sesuatu Tuhan sediakan yang terbaik. Ya, satu negeri kita tidak akan kekurangan. Itu janji Tuhan bahwa kita akan ada di sana. Ya, janji Tuhan supaya apa? Kita tetap setia, bahwa Tuhan berkata bahwa kita tidak akan pernah kekurangan. Karena apa? Tuhan sendiri yang akan menuntun kita dalam setiap pekerjaan, dalam setiap bisnis, dalam setiap usaha. Segala yang terbaik Tuhan janjikan buat kita. Bagaimana kita tetap setia? Tuhan mau tetap kita setia, berpegang pada perintahnya. Di situ ayat 6 berkata apa tadi? So, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditujukannya. Hidup menurut apa yang sudah Yesus kerjakan. Dia memberikan contoh kepada kita supaya apa? Kita mau langkah terus bersama dengan Dia. Ikutin saja perjalanan. Terus yang ketiga dikatakan apa? Dan dengan takut akan Dia, dan dengan takut akan Tuhan. Terus kita lakukan itu. 3 hal ini kalau kita kerjakan dalam hidup, saya percaya segala apapun yang kita lakukan kita pasti akan berhasil. Ya, segala sesuatu yang kita kerjakan itu pasti akan berhasil. Karena apa? Tuhan janjikan ini bukan buat orang di luar sana, tapi Tuhan janjikan ini kepada kita, anak-anaknya yang setia. Ya, Tuhan ingin tahu hati kita. Hati kita ini atau hati kita yang masih suka memberontak, hati kita yang suka melawan, hati kita yang suka tidak dengar-dengaran. Nah, ini Tuhan mau luruskan supaya apa? Kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Amin. Di situ dikatakan kita berjalan sesuai dengan apa? Berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, supaya kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada, engkau pasti berhasil. Kita pasti akan berhasil. Segala apapun yang kita kerjakan. Karena apa? Kita minta Tuhan, mau melakukan sesuatu, kita berdoa, Tuhan, kita ingat setiap perkataan Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk sekalipun, tetap kita mengucap syukur. Karena apa? Saya lihat bahwa ada pembelahan Tuhan di situ, ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan yang hebat. Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tetap pegang teguh firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan pernah takut, jangan pernah kecut dan tawar hati. Orang yang kecut dan tawar hati adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Tetapi kita bukanlah orang yang kecut dan tawar hati. Kita adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya, Tuhan membawa bangsa Israel ke tempat ke padang gurun untuk apa? Mencobai mereka atau melihat isi hati mereka, atau mereka itu masih sungguh-sungguh berpegang kepada Tuhan atau tidak sama sekali. Ya, ketika mereka lapar, mereka bersungut-sungut. Ketika mereka haus, mereka bersungut-sungut. Nah, ini banyak anak Tuhan ketika lapar mulai berteriak Tuhan, mulai marah dengan Tuhan, mulai kesal, mulai bikin onar, mulai begini, mulai protes ini dan itu. Itu orang kurang ajar, tidak tahu bersyukur. Ya, mulai tidak ada roti, mulai kita ngomel dengan Tuhan. Mulai tidak ada duit, kita mulai marah dengan Tuhan. Tuhan bilang bersyukur dalam segala hal. Ada duit atau tidak, tetap bersyukur.
Amin. Tetap bersyukur. Segala sesuatu pasti akan selesai. Tuhan akan menyelesaikan bagi kita. Nah, kembali kepada kita, bagaimana hati kita? Mau kecut dan tawar hati atau mau percaya sama Tuhan? Ya, mau mengandalkan Tuhan. Ketika kita mulai kecut dan tawar hati, kekuatan kita mulai melemah. Perhatikan baik-baik. Ketika kita mulai kecut dan tawar hati, kekuatan kita mulai menjadi lemah. Kenapa? Kecut dan tawar hati tidak mengerjakan sesuatu yang baik. Akan membuat pikiran kita mulai berpikir hal yang buruk. Mulai berpikir bahwa Tuhan begitu, Tuhan jahat. Mulai berpikir kita mulai menyalahkan orang lain. Kita mulai menyalahkan Tuhan karena keadaan kita begini. Itu kecut dan tawar hati. Kita mulai menjauhkan diri daripada Tuhan dan kita mulai meninggalkan Tuhan. Banyak orang kenapa meninggalkan Tuhan? Hanya karena perut mereka, hanya karena cinta, hanya karena apa? Harta. Mulai meninggalkan Tuhan. Padahal dia nggak tahu ketika dia tetap setia dengan Tuhan, Tuhan akan pelihara. Firman Allah menjamin buat kita pada pagi hari. Ketika Tuhan memeriksa hati kita tetap setia atau hati kita memberontak dengan Tuhan. Ada hati kita yang masih kecut dan tawar hati. Hari ini Tuhan mau kita bereskan di hadapan Tuhan. Hati kita yang penuh kekesalan mulai kita selesaikan di hadapan Tuhan. Jangan bawa itu. Itu akan membuat kekuatan kita semakin melemah, membuat kita hancur, membuat kita akan meninggal belum pada waktunya. Nah, Tuhan mau supaya pagi ini kita sadar, kita lihat kembali hidup kita periksa kembali hati kita, sehingga apakah kita mendapati hati kita yang benar-benar percaya dengan Dia. Amin. Haleluya. Mari Bapak. Mari Bapak Ibu tutup Alkitab kita. Haleluya. Bapak terima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kami tidak mau kecut dan tawar hati, tapi kami mau percaya kepada Engkau. Kami mau percaya kepada ketetapan-Mu, kepada firman-Mu Tuhan. Kami mau berpegang di sana Tuhan, berpegang erat-erat Tuhan, dan kami tidak mau melepaskannya. Dan kami tahu ada kekuatan baru, ada semangat baru. Oh, ada pemulihan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami ketika kami percaya dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Firman-Mu pada pagi hari ini berkata bahwa oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allah-Mu dengan hidup menurut jalan yang Kau tunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Kami mau mengerjakan itu dalam hidup kami Bapa. Kami mau berpegang pada perintah Tuhan Allah dengan hidup menurut jalan yang telah ditunjukkannya, dengan firman Tuhan itu bahwa Yesus telah menunjukkan jalan yang luar biasa kepada kami, karena Dia berkata bahwa Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan juga kami tetap takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan di pagi hari ini, mari Bapak Ibu ambil waktu sebentar, kita mau berdoa. Kita kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan itu di hadapan Tuhan. Jangan membawa kecut dan tawar hati dalam hidup kita. Jangan membawa kecut dan tawar hati itu di dalam
hati kita, tetapi mari kita tinggalkan itu. Kita singkirkan itu dari hati kita. Kita jangan mau dibodohi. Kita jangan mau ditipu oleh iblis dan membuat kita hancur. Orang yang kecut dan tawar hati adalah orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Orang yang bimbang adalah orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Kita bukan orang-orang yang bimbang dan kecut dan tawar hati, tetapi kita anak-anak Tuhan yang berpegang teguh pada perintah Tuhan. Haleluya. Engkau dengar setiap seruan kami. Engkau dengar setiap keluhan kami. Engkau dengar setiap ungkapan hati kami. Engkau dengar suara hati kami. Terima kasih Bapa. Inilah kami Bapa. Kami datang, kami bawa di hadapan Tuhan. Kami taruh dalam Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kalau kami salah pada hari ini, kami kecut dan tawar hati, membuat kekuatan kami semakin hari semakin melemah, membuat hidup kami berantakan. Ampuni kami, basuh kami dengan darah, kuduskan kami dan tahirkan kami, layakan kami di hadapan. Kami mau berdiri kuat dan teguh di hadapan. Kami tahu satu perkara, bahwa Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan ajaib, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat. Roh Kudus ambil alih dan pimpin kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat pujian. Lalu saya datang. Haleluya.
Puji-pujilah Engkau, berkati kami semua Tuhan. Kami telah selesai berbicara firman, tapi mari Tuhan Engkau berbicara pada kami semua. Engkau menguatkan kami, Engkau meneguhkan kami Tuhan. Tetap kami berjalan, kami melangkah dalam takutan Engkau Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang luar biasa, Tuhan kami yang kami tinggi agungkan dan muliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari taruh firman dalam hati kami. Engkau rubah firman itu menjadi rema dan remata bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua, baik yang ada di sini maupun kami yang ada di rumah. Engkau lawat kami, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu boleh siapkan persembahan. Kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat setiap persembahan kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami membawa setiap persembahan yang telah kami siapkan dari tempat kami masing-masing. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan kami Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Di dalam nama Yesus biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Haleluya. Ada yang kurang tahu? Ya, Rumi.
Istiarumi 20. tanggal 20. Oke. Istiar lagi. Oke. Kemarin kita wisuda jadi belum sempat untuk kasih turun spanduk juga kursi sebelah belum rapiin. Jadi kita pakai apa yang ada dulu, kita nikmati. Ya, jadi kita udah masuk liburan. Waduh, ini liburan pada mau kemana? Mau pulang kampung, mau jalan-jalan. Haleluya. Oke. Tobi sudah senyum-senyum Tom. Kau mau kemana Tom? Enggak kemana-mana. Oke. Tom. Iya, oke. Mantap sudah. Bos, ada pengumuman? Apa? Enggak. Oke. Iya. Kalau tidak ada lagi, kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu, Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami mau berdoa untuk Istiarumi Tuhan, tanggal 20 di berulang tahun. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan ambil alih, Tuhan pimpin, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Engkau memberkati Hizkia, mama dan kakak-kakaknya, kami serahkan juga dalam tangan-Mu. Tuhan ambil alih dan pimpin mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas hidup mereka dimanapun mereka berada. Tuhan sertai, Tuhan jaga, lindungi mereka seperti biji mata-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah menjadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah nama-Mu Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Kau hebat, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kami juga berdoa untuk bangsa ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan ambil alih mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Dari para pemimpin kami Tuhan, baik Bapak Prabowo, Bapak Gibran, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati mereka, Bapak nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berikan mereka kekuatan baru, semangat baru dalam menyelesaikan berbagai macam tugas kenegaraan dan juga pemimpin-pemimpin yang ada di bawah. Kami serahkan, Tuhan berkati mereka Tuhan di dalam nama Yesus, dengan hikmat, dengan urapan, dengan kuasa, wibawa dan otoritas Tuhan ada atas mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan ambil alih para pemimpin kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan juga berkati kami semua Tuhan, baik saudara-saudara kami yang hari ini tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami, mungkin karena sakit, mungkin karena berbagai tugas dan pekerjaan, mungkin karena berbagai macam hal. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati mereka di mana saja mereka berada. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat dan dahsyat dan luar biasa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kalau ada yang sakit dalam jemaat ini, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Yang menghadapi setiap situasi yang sukar sulit,
dalam hidup ini Tuhan. Lawat Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan Engkau bela mereka Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan yang menghadapi pergumulan dan demi pergumulan Tuhan. Mari Tuhan Engkau ada bersama dengan mereka, Engkau berikan kekuatan baru dan semangat baru di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan ajaib, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu, Yesus berkati.